Terjawab, ternyata begini nasib Jayden Osterwolde, Miliano Jonathans dan Tristan Buijer di timnas Indonesia. Pemain-pemain yang ada, tapi masih bagus-bagus pasti akan dipilih. Dan mungkin ya, ini cuma pemain-pemain yang ada di Liga 1, tidak melibatkan pemain asing, kalau nggak salah. Tetapi juga ada pemain-pemain diaspora yang sudah menjadi warga negara Indonesia bisa juga bermain untuk dipilih. Katakan misalnya Stefano Lillipali bisa saja ikut bermain, tapi semua tergantung dari pooling yang akan diberikan untuk memilih pemain-pemain terbaik yang ada di Liga 1. Nah, di GBK, Ole Romani dan Marcelino itu akan dibawa oleh pelatih Gary Rowett, pelatih Oxford, ke Jakarta dan bermain di Piala Presiden. Ini akan dijadikan sebagai ajang pemanasan bagi Oxford nanti sebelum tampil di kasta kedua di Inggris di divisi Championship. Nah, Marcelino pasti akan menghabiskan waktu bersama dengan Oxford di Piala Presiden ini sebelum kabar terakhir dia akan dipinjamkan, sehingga dia bisa mendapatkan jam bermain yang banyak. Ada beberapa pemain juga yang tidak diteruskan pemain muda bersama dengan Oxford, tapi Marcelino masih dipertahankan, namun dipinjamkan dulu, dicari klub yang dia bisa mendapat jam bermain yang banyak sebelum dia kembali lagi ke Oxford. 3 pemain keturunan Indonesia yang kini tengah berkarir di kompetisi Eropa santer diperbincangkan lantaran dirumorkan bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan beredar kabar ketiga pemain tersebut akan segera menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Mengingat timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjalani 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga calon pemain naturalisasi terbaru itu juga disebut-sebut mempunyai performa dan kualitas individu yang mumpuni. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Jayden Osterwolde. Bek kiri berusia 23 tahun ini saat ini memperkuat Fenerbahce, salah satu klub elit di Liga Super Turki. Kiprahnya di pentas Eropa menjadikan Osterwolde sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Dalam sepak bola modern, posisi bek kiri yang mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya merupakan aset langka. Jika Jayden bisa dinaturalisasi, kehadiran Jayden bisa langsung mengisi celah yang selama ini dianggap rapuh. Kemudian Miliano Jonathans, pemain muda yang saat ini tampil membela Jong Utrecht di Eerste Divisi Belanda. Lahir tahun 2004, ia dikenal sebagai gelandang serang fleksibel yang juga bisa ditempatkan di sektor sayap maupun sebagai penyerang bayangan. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 6 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan, sebuah torehan impresif untuk pemain seusianya. Dengan nilai pasar mencapai hampir 9 miliar rupiah, Jonathans dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Sosok ketiga dalam daftar adalah Tristan Buijer, bek tengah yang kini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie Belanda. Meski usianya masih tergolong muda, Buijer telah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa, terutama dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi. Dikenal piawai dalam duel udara serta memiliki postur ideal untuk bek tengah modern. Buijer digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang timnas Indonesia yang kerap kerepotan menghadapi bola-bola atas. Nah, kekinian, fakta di balik isu 3 pemain tersebut yang akan segera dinaturalisasi akhirnya terungkap. Baru-baru ini diketahui PSSI telah memastikan bahwa tidak akan melakukan program naturalisasi pada bulan Juni. Tidak ada penambahan pemain keturunan baru di bulan Juni untuk timnas senior. Tulis laporan Instagram @football.indonesia. Dalam unggahan akun Instagram tersebut juga menyebutkan bahwa kabar ini disampaikan oleh Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan tidak akan ada penambahan pemain keturunan baru di bulan Juni untuk timnas senior. Tulis keterangan unggahan tersebut. Sebelum kepastian ini, Ketum PSSI yakni Erick Thohir juga sempat mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus memanfaatkan skuad yang sudah ada. Selain Jayden, Miliano, dan Tristan, ada juga salah satu nama yang mencuat adalah Jenson Selt, bek tangguh berdarah Ambon yang kini memperkuat Sunderland di Inggris. Pemain berusia 21 tahun ini eligible dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon.
Dengan tinggi badan mencapai 192 cm dan nilai pasar mencapai 34,8 miliar rupiah, Seelk dianggap cocok menjadi pelapis sepadan JIZS di jantung pertahanan Garuda. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat. Tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, Irak, dan Qatar yang terkenal mengandalkan permainan fisik akan menjadi lawan timnas Garuda. Untuk itu, pelatih Patrick Kluivert disebut menginginkan tambahan pemain bertipe kuat, berpengalaman, dan bisa langsung nyetel dengan strategi tim. Jenson Seelk dengan postur yang ideal dan berpengalaman bermain di kompetisi yang keras, seperti Liga Inggris, pantas masuk radar utama. Kehadiran Seelk akan memperkuat lini belakang bersama JIZS, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Dengan kemampuan yang ada, bisa menjadi kunci meredam serangan-serangan berbahaya lawan. PSSI untuk segera menyusun strategi naturalisasi yang tepat. Prosesnya tak hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi FIFA, seperti yang menimpa Maarten Paes sebelumnya. Dengan persaingan ketat di ronde keempat, Indonesia butuh skuad yang matang dan kompetitif di semua lini. Namun, masuknya mereka ke timnas masih menunggu keputusan pelatih Patrick Kluivert. Dia tentunya akan menyeleksi pemain sesuai dengan kebutuhan membangun tim yang solid.